Puji nama Tuhan, Shalom. Ada sukacita, amin. Mari sama-sama kita mengucapkan hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kita. Satukan hati, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan buat cinta-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang bersatu hati untuk memuji menyembah-Mu. Kau yang sertai dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, sama-sama yang percaya kita katakan amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita memujikan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Sungguh mencintaimu Bapa. Engkau yang layak Bapa, Engkau yang kami sembah, hanya Yesus, hanya anak-Mu, hanya Kau yang layak Bapa, Engkau yang terbaik. Mari sama-sama kita mau sembah Dia. Mari angkat suaramu, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami hanya mau meninggikan nama-Mu, sebab hanya Kau yang layak Bapa. Yesus, Engkau satu-satunya Allah kami yang bertata, yang berkuasa. Yesus, tinggikan namanya, agungkan namanya. Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, kami memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Engkau teramat baik Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Sungguh indah nama-Mu Bapa, sungguh besar kasih-Mu untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Mari sama-sama pujikan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh berat
biasa. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kau yang berkati kami, Kau yang sertai kami Tuhan, supaya kami bisa menangkap semua sabda dari firman. Terima kasih Tuhan, sucikan kami, layakkan setiap kami siap Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, serta tetap terus semangat. Puji nama Tuhan, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun kita bertemu masih secara online. Dan saya percaya, walaupun hal ini terjadi, kita ada di kondisi pandemi seperti sekarang ini, tetapi Tuhan mengetahui dan Tuhan mengizinkan ini semua, karena Dia punya rancangan yang terdahsyat buat saudara dan saya. Tetap terus semangat, dan kita hari ini masuk di minggu kedua di bulan Oktober, tepatnya di tanggal 11 Oktober tahun 2020. Tanpa terasa ya, dalam beberapa bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Saya berdoa kita tetap terus memberkati tahun ini, walaupun kalau kita menengok ke belakang, sepanjang tahun ini tentu isinya mayoritas adalah pergumulan. Tetapi sekali lagi, justru lewat pergumulan, kita dapat mengetahui bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat, Tuhan yang sanggup menolong Bapak Ibu Saudara dengan caranya dan waktunya yang ajaib. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan pada hari ini, terambil dari Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saya ulangi sekali lagi, Kejadian 2 ayatnya yang ke-15. Nanti secara utuh atau komplit saudara dapat membacanya sendiri di rumah. Saya baca di ayat yang ke-15 saja. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikian firman Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan buat Bapak Ibu Saudara tentang pribadi yang bertanggung jawab. Ya, saya berdoa biarlah kita semua boleh menjadi orang-orang Kristen yang hidupnya bertanggung jawab. Kenapa? Karena kalau kita bertanggung jawab, kita bukan hanya menguntungkan diri kita dan banyak orang, tetapi kita juga memuliakan nama Tuhan. Dan ternyata kita kalau membaca dari kitab Kejadian, kitab pertama, tentang manusia pertama, siapa manusia pertama yang diciptakan? Ada kalimatnya manusia itu, that man, orang itu, Adam. Adam sebagai manusia pertama, leluhur kita yang nomor satu di atas, dia diciptakan ternyata sebagai pribadi yang diciptakan Tuhan, diberikan tanggung jawab. Ya, diciptakan Tuhan untuk diharapkan kemudian menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sudah diserahkan tanggung jawab. Tahu dari mana? Dari kalimat tadi di ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Bukan cuman supaya kamu boleh makan di situ, boleh minum dari air yang mengalir di situ, boleh berteduh di situ, tapi kamu juga dikasih tanggung jawab, yakni kamu harus mengusahakan dan memelihara taman itu. Dari satu ayat di kitab pertama di Alkitab ini saja, kita jadi tahu bahwa ternyata manusia itu pada dasarnya diharapkan untuk menjadi manusia pribadi yang bertanggung jawab. Hari ini siapapun saudara, apapun yang saudara sedang kerjakan, apapun hari ini yang menjadi latar belakangmu, saya berdoa saudara boleh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Apa sih simpelnya arti dari kata tanggung jawab? Kata bertanggung jawab itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara sederhana adalah orang yang sadar betul akan apa yang ia lakukan, akan apa yang ia perkatakan, akan segala hal, tindak tanduk langkah dalam hidupnya, dia sadar dan tahu betul tentang itu semua. Itu artinya orang yang bertanggung jawab. Jadi kalau hari ini saudara ada di kantor, saudara sadar betul bagianmu, engkau bertanggung jawab, engkau menjadi orang yang tahu betul apa yang kau kerjakan untuk kebaikan bagi banyak orang dan membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Kalau engkau seorang pelajar, biarlah engkau menjadi pelajar yang sadar dan tahu betul tugas yang diberikan padamu, kau mengerjakan dengan maksimal, demi kebaikan dirimu, menjadi berkat bagi orang lain, dan membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Kalau hari ini engkau seorang hamba Tuhan seperti saya, engkau seorang profesional seperti para pekerja profesional lainnya di luar sana, engkau seorang pegawai, engkau seorang pengusaha, jadilah pribadi yang bertanggung jawab.
Dan saya percaya ketika engkau menjadi pribadi yang bertanggung jawab, ini bicara karakter loh saudara. Karakter yang baik itu seperti bintang yang bersinar terang. Ya, itu seperti mutiara yang indah. Walaupun saudara merasa engkau ada di lingkungan yang kayaknya kok lingkunganku ini nggak membuat aku maju sih. Nanti aku bisa diberkati nggak usah pusing soal naiknya dirimu. Karir, gak usah pusing soal berkat bagi dirimu. Kalau engkau punya karakter yang bagus, ya tentu atas tuntunan Roh Kudus menjadi pribadi yang bertanggung jawab seperti bintang yang bersinar, seperti mutiara yang indah, kau akan terlihat dengan sendirinya dan berkat itu akan datang padamu. Mari hari ini jadilah pribadi yang bertanggung jawab, karena ternyata manusia diciptakan pada dasarnya diberikan tanggung jawab dan diharapkan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bukankah Allah kita yang kita sembah adalah pribadi yang bertanggung jawab? Dia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Dia bukan hanya menciptakan saudara, tapi dia bertanggung jawab memelihara seluruh kehidupan saudara. Saya percaya setelah pandemi ini selesai akan ada banyak kesaksian-kesaksian indah luar biasa. Bagaimana banyak orang di luar sana melihat bahwa mereka menyembah Allah yang hidup dan bertanggung jawab. Walaupun ada masalah di pekerjaan, mungkin ada yang mengalami potong gaji, mungkin ada yang mengalami penurunan omset, mungkin ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja, mungkin ada yang mengalami sekolahnya terganggu. Tetapi pada akhirnya mereka melihat Allah yang mereka sembah, Allah yang menciptakan mereka adalah juga pribadi yang bertanggung jawab memelihara kehidupan mereka. Mari saya berdoa kita semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan buat setiap kita tentang pribadi yang bertanggung jawab setelah kita mengetahui bahwa ternyata manusia pertama Adam diciptakan pada dasarnya diharapkan menjadi manusia yang bertanggung jawab. Ada dua hal yang mau saya bagikan buat setiap kita. Saya ulangi sekali lagi di ayatnya yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, jadi dia sudah dikasih tanggung jawab. Diharapkan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jadilah orang-orang Kristen yang hidupnya bertanggung jawab. Siapapun dirimu, apapun pekerjaan dan profesimu, dimanapun kau berada, apapun latar belakang, suku, warna kulitmu, jadilah orang-orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, ternyata orang percaya, orang Kristen, saudara dan saya, orang Kristen yang sejati adalah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Ya, saya mau kasih tahu yang pertama, orang Kristen sejati. Apa sih artinya sejati? Orang Kristen yang sesungguh-sungguhnya. Kenapa saya katakan sesungguh-sungguhnya? Bukan hanya KTP-nya saja. Hari-hari ini di luar sana banyak orang Kristen KTP-nya saja. Ya, tapi pukul istri jalan terus, narkoba jalan terus, selingkuh jalan terus, judi jalan terus. Itu artinya bukan Kristen sejati. KTP-nya tok, ya, atau kalau orang Indonesia Timur bilang ya kan Kristen card, ya, kartunya aja Kristen, tapi di dalamnya belum kenal Tuhan sungguh-sungguh. Itu disebut Kristen sejati, Kristen yang sesungguh-sungguhnya. Kristen yang sesungguh-sungguhnya ternyata adalah pribadi yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena kita sudah ditebus, kita sudah dibebaskan oleh kuasa darah Yesus. Roh Kudus mengarahkan kita menjadi segambar serupa seperti Tuhan. Dan kita tahu tadi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Sehingga orang Kristen yang sejati, yang sesungguh-sungguhnya adalah orang Kristen yang bertanggung jawab. Artinya apa sih orang Kristen yang bertanggung jawab? Artinya dia tidak sembarangan atas hidupnya. Kalau hari ini kau sudah diberikan Tuhan talenta, ingat, jangan salah gunakan talentamu untuk hal yang tidak memuliakan Tuhan. Kalau engkau hari ini dipercayakan Tuhan kekayaan, jangan sampai engkau salah kelola dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Engkau menjadi tidak bertanggung jawab. Kalau hari ini engkau dipercayakan anak, urus, rawat, didik, besarkan dengan cinta kasih dalam didikan Tuhan. Supaya anak tersebut boleh mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bertanggung jawab. Artinya nggak asal-asalan. Seperti penjelasan saya di awal, bertanggung jawab itu artinya tahu dan sadar betul akan tugasnya, ngerti betul apa yang ia lakukan, apa yang ia perbuat, apa yang ia perkatakan. Jadilah orang Kristen yang bertanggung jawab. Jangan asal-asalan dengan hidupmu. Ingat, hidupmu ini adalah hidup yang telah dibeli lunas oleh darah yang mahal. Bukan hanya sekedar biasa-biasa. Bukan dibeli oleh emas dan perak. Kita tahu emas itu nilainya tinggi ya. Apalagi saya percaya di tengah pandemi ini mungkin banyak yang pusing. Wah, jual emas butuh uang. Wah, emas harganya naik. Engkau dibayar lebih daripada emas. Lebih daripada emas. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang fana. Barang fana itu apa? Barang yang termakan oleh waktu. Saya kasih contoh. Mungkin hari ini engkau beli BMW seri 7 2020. Tapi 10 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan, tahun 2050, BMW yang kau beli 2020 udah termakan oleh zaman,
nilainya udah turun. Itu namanya barang yang fana. Engkau dibeli bukan oleh barang yang fana, bukan oleh emas dan perak, tapi oleh darah Yesus yang mahal. Sehingga jangan main-main dengan hidupmu. Jangan sembarangan dengan hidupmu. Pergunakan mulutmu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pergunakan matamu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pergunakan akal yang diberikan Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya kasih contoh, saya seorang hamba Tuhan, saya seorang pendeta. Jadilah pendeta yang bertanggung jawab. Mau sampaikan firman, siapin sungguh-sungguh. Karena kau sedang memberi makan domba-dombanya Tuhan. Kalau kau hari ini jadi petugas di kantor pajak, jadilah petugas di kantor pajak yang tidak main-main, sungguh-sungguh. Kalau kau hari ini jadi dokter, kau hari ini jadi hakim, kau hari ini jadi guru, kau hari ini jadi karyawan, kau hari ini jadi kasir, kau hari ini jadi akuntan, kau hari ini jadi apapun profesimu. Jadilah orang-orang yang gak sembarangan dengan hidupmu. Kalau engkau diberikan talenta, biarlah engkau pakai talenta itu dengan baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya ingat satu cerita kisah nyata tentang ada seorang penyanyi jazz Amerika namanya Nina Simone. Kalau yang pernah dengar, dia sudah meninggal. Dia terkenal di era tahun 50-an, 60-an, 70-an. Dia tadinya adalah orang penyanyi, boleh dibilang penyanyi gereja gitu. Sampai dibikin film hidupnya. Kemudian dia sukses karena dia suaranya bagus, penyanyi jazz, dia bisa main musik juga, dia pencipta lagu juga. Tapi ketika dia sudah ada di posisi atas, dia sudah kaya, dia sembarangan dengan hidupnya. Dia berfoya-foya, dia minum-minum, mabuk-mabuk, dia judi, dia juga sempat jatuh dalam narkoba. Akhirnya hidupnya drop jatuh ke bawah. Jadi nggak punya apa-apa. Dari yang orang yang berpunya, sukses karirnya, karena tidak bertanggung jawab tadi, sembarangan dengan hidupnya, diberikan Tuhan talenta, bukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, diberikan Tuhan kekayaan, tidak bertanggung jawab, diberikan Tuhan profesi pekerjaan, tidak bertanggung jawab. Akhirnya dia jatuh sampai dia harus mengemis-ngemis job. Sampai akhirnya dia titiknya bangkit lagi, dipulihkan. Setelah apa? Setelah dia sadar. Dan dia mengaku, Tuhan, aku mau jadi pribadi yang bertanggung jawab. Aku dipercayakan Tuhan, aku mau menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Aku gak mau asal-asalan dengan hidupku. Tuhan sudah kasih suara yang bagus, suaranya sempat hilang. Dia akhirnya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dipulihkan kembali suaranya. Dan akhirnya kemudian dia naik. Hidupnya dipulihkan, karirnya diperbaiki, dipulihkan oleh Tuhan, dan dia kembali ke kehidupan yang lebih baik seperti sedia kala. Jadi hari ini yang pertama, jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Karena orang Kristen sejati, orang Kristen sesungguh-sungguhnya adalah pribadi yang bertanggung jawab. Jangan pernah main-main, jangan pernah asal-asalan dengan hidupmu, dengan apa yang Tuhan berikan padamu. Yang kedua, sekali lagi yang terakhir, yang kedua saya baca dari ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, jadi diusahakan, ya artinya diurus, dipelihara, dirawat taman tersebut, saudara. Tapi Adam tinggal di mana? Tinggal di situ. Enak nggak ya? Enak. Tamannya luas, di sana ada sungai yang mengalir, Pison, Gihon, Efrat, Tigris, ada emas, batu permata di sana, buah-buahnya boleh dimakan. Jadi ada fasilitas juga didapat. Ada kepercayaan didapat, tapi ada tanggung jawab juga. Yang kedua, bicara tentang pribadi yang bertanggung jawab. Yang kedua, tanggung jawab yang besar itu pasti juga disertai dengan kepercayaan yang besar. Jadilah orang yang bertanggung jawab, mulai dari hal kecil. Karena ketika engkau diberi tanggung jawab, pasti juga ada kepercayaan kok. Ketika engkau diberi tanggung jawab tambah besar, ada kepercayaan juga. Gitu. Makanya bertanggung jawab dulu. Karena kepercayaan itu diberikan nggak main-main. Bukan hanya sekedar dikasih tugas, disuruh-suruh sama Tuhan, tapi ada fasilitas juga kok. Ada kepercayaan yang menyertai. Makanya kan saya pernah bilang, hidup itu sawang sinawang. Ada orang bilang, wah enak ya dia, jabatannya tinggi. Pemimpin, pejabat. Saudara yang lihat cuman enak ya fasilitasnya. Mungkin dapat ini, dapat itu. Tapi saudara nggak lihat dia juga punya tanggung jawab yang besar. Ya, saya ingat satu cerita tentang Presiden Harry Truman tahun 45. Tiba-tiba dia diangkat menjadi presiden, pada waktu itu masih zaman Perang Dunia Kedua, karena tiba-tiba Presiden Franklin Roosevelt meninggal dunia. Dan saudara, pada waktu dia berikan press conference atau pernyataan pers, yang dia ucapkan pertama kali itu apa? Saya waktu diinfokan saya akan dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat di tengah perang dunia, ini bukan perang regional, perang dunia, karena semua benua terlibat, Afrika, Asia, Australia, Amerika, Eropa. Dia berkata, saya merasa seperti bintang bulan, planet-planet jatuh menimpa kepada saya.
Karena yang orang lihat enak ya jadi presiden Amerika, wah pasti naik Air Force One, naik mobilnya yang wah anti peluru, ya naik ini punya tempat tinggal di White House. Tapi mereka nggak tahu ada tanggung jawab yang besar. Bahkan pada waktu itu dunia sedang masuk dalam Perang Dunia Kedua. Jadi ada tanggung jawab yang besar. Yang mau saya tekankan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Mulai hal kecil sekalipun, sedang, menengah, besar, terus ketika engkau menjadi pribadi yang bertanggung jawab, nggak perlu pusing akan berkat, ada kok kepercayaan yang pasti diberikan padamu. Engkau akan diberikan fasilitas, kau akan diberikan kepercayaan seiring dengan tanggung jawab tersebut. Jadi hari ini siapapun kau, pada level apapun, mungkin kau seorang pelajar, mungkin kau seorang karyawan, rendahan, karyawan mulai naik, jabatannya tinggi, mulai karyawan pegawai paling tinggi, pejabat, apapun profesimu, jadilah pribadi yang bertanggung jawab, karena orang yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pasti juga dipercayakan perkara yang besar, diberikan kepercayaan yang besar. Sebagai penutup, saya ingat satu cerita pada waktu saya mendapatkan beasiswa untuk sekolah di Brazil, ya. Saya diberi amanat, ya, diberi tugas karena waktu itu saya dikasih gelar Youth Ambassador, ya, jadi duta muda lah gitu, Indonesia yang dikirim keluar. Nah, saya dikasih tugas waktu itu saya dikirim ke Brazil. Saya tidak mengerti satu kata Brazil pun, paling cuman ya thank you, obrigado, ya udah paling yang lain beberapa kata. Tapi saya dituntut untuk mempelajari bahasa itu dan harus bicara fasih, menulis fasih dalam waktu 6 bulan. Setelah itu saya harus keliling mempresentasikan Indonesia. Jadi waktu itu dari Indonesia itu saya bawa kain jari, batik, saya bawa contoh-contoh makanan Indonesia, saya bikin presentasi di PowerPoint tentang dari mana saya berasal, dari kota Jakarta, Pulau Jawa, Indonesia secara keseluruhan, Papua, Borneo, dan sebagainya. Saya bawa itu semua. Saya waktu mau pergi, saya tegang, aduh kok saya harus mempelajari bahasa dan lancar fasih dalam 6 bulan. Dan kemudian saya harus presentasi ini gimana. Tapi kemudian saya melihat saya dikasih fasilitas kok. Saya gratis semua di sana, sekolah gratis, tinggal di rumah orang gratis, dikasih uang jajan, makan 3 kali sehari bahkan lebih, dikasih pakaian, dikasih uang saku, uang buku, semua saya dapat. Artinya apa? Kadangkala kita pusingnya ditanggung jawab, tapi kita nggak sadar bahwa ternyata ada fasilitasnya juga kok menyertai. Jadi hari ini harus balance. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Karena apa? Pribadi yang bertanggung jawab pasti juga diberikan kepercayaan fasilitas. Saya percaya kalau engkau setia pada perkara kecil, Tuhan juga akan mempercayakan perkara yang besar, dan lebih besar lagi dalam hidupmu. Mari saya berdoa kita semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dan yang pertama, dari awal kita sudah diciptakan menjadi, diarahkan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dan orang Kristen sejati adalah pribadi yang bertanggung jawab. Yang kedua, tanggung jawab pasti disertai dengan kepercayaan. Tanggung jawab yang besar disertai juga dengan berkat dan kepercayaan yang besar pula. Mari setia mulai dari perkara kecil, sisanya Tuhan yang akan meneguhkan, memberkati dalam seluruh keadaan kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami pada hari ini, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat setiap pendengar, biarlah mereka semua boleh sungguh-sungguh diberkati ketika mendengar firman ini. Firman tersebut dimeteraikan, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Biarlah setiap mereka mendengar boleh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, bukan hanya Kristen KTP-nya saja, tapi karakternya bertanggung jawab. Dipercayakan Tuhan talenta, dipercayakan Tuhan istri, suami, anak, orang tua, keluarga, pekerjaan, usaha. Dipercayakan Tuhan kekayaan materi, dipercayakan Tuhan kepintaran, semuanya dikelola dengan baik, bertanggung jawab untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena ternyata kami belajar yang pertama, orang Kristen yang sejati adalah pribadi yang bertanggung jawab. Dan yang kedua, dengan bertanggung jawab, pasti ada fasilitas, ada berkat yang Tuhan sudah siapkan kok. Tanggung jawab yang besar disertai dengan kepercayaan yang besar. Dan seiring kita setia pada perkara yang kecil, maka Tuhan juga akan mempercayakan perkara yang besar, memberkati dengan hal-hal yang besar. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar acara ini, dimeteraikan firman Tuhan, berkati mereka yang terdampak ekonominya karena pandemi ini, para pengusaha, para karyawan, tenaga profesional, mereka yang berada di garda terdepan dalam pandemi ini, para tenaga medis. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia.
Penduduknya dari Sabang sampai Merauke diberkati. Pemimpin yang tertinggi, Presiden Joko Widodo diberkati, diberikan hikmat, kekuatan, kesehatan. Dengan seluruh jajarannya ke bawah, TNI, Polri, para menteri-menteri, birokrat, gubernur-gubernur, wali kota, bupati, dimanapun daerah mereka diberkati Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Secara khusus gereja Orang Beriman Kampus Surabaya, dengan jemaatnya dan programnya ke depan kami serahkan ke tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini dengan ucapan syukur dan menerima berkat dari Tuhan. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu. Arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera shalom dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.